Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kita menyambung pengajian kita tentang macam-macam najis. Najis itu terbagi tiga. Yang pertama disebut najis mughallazah, atau kalau di bahasa Indonesia kan disebut dengan najis berat, ya. Najis berat, najis yang timbul dari anjing dan babi. Segala najis yang timbul dari anjing dan babi, maka dia disebut dengan najis mughallazah. Bagaimana cara mensucikannya? Dihilangkan wujud benda najis itu. Kemudian baru dicuci bersih dengan air sebanyak 7 kali. Dan permulaan di antara pensucian itu dicuci dengan air yang bercampur tanah atau dicamak namanya. Itu sekurang-kurangnya 7 kali. Sekurang-kurangnya. Semakin banyak, ya semakin bersih dia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuhuri ina'i ahadikum idza walagha fihil qalbu an tagsilahu sab'a marratin ulahunna au ukhrahunna biturab." Kata Nabi, sucikan bejana kalian apabila digigit anjing dengan mencucinya 7 kali. Permulaan atau penghabisan di antara pensucian itu dicuci dengan air yang bercampur tanah. Jadi segala apapun yang berasal daripada dua tersebut tadi, anjing dan babi, ya, baik dia ludahnya, dijilatnya kita, atau kotorannya, maka itu disebut dengan najis ya, najis mughallazah. Dan pensuciannya dengan dicamak sebanyak 7 kali. Awal atau salah satu daripada pensucian itu dengan air yang bercampur tanah atau dicamak tadi. Yang kedua, santri sekalian, disebut najis mukhaffafah. Mukhaffafah itu artinya najis yang ringan. Seperti anak laki-laki yang kencing, air kencing bayi anak laki-laki yang umurnya kurang daripada 2 tahun dan belum memakan apa-apa kecuali air susu ibunya. Syaratnya apa tadi? Anak kencing anak laki-laki, ya. Kalau perempuan tidak termasuk. Ini anak laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI asli. Kalau dia sudah makan, tidak lagi termasuk najis mukhaffafah. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Cukup dengan memercikkan air pada benda yang kena najis tersebut. Dipercikkan saja sampai bersih. Kemudian berangkatlah sholat. Kencing anak laki-laki tadi ke baju kita kan, percikkan air, bersihkan. Kalau sudah bersih, ya silakan berangkat sholat. Karena itu najis mukhaffafah, maka sholat kita sah. Didasari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
yuksalu min baulil jamariyati waburasu min baulil gulam. Sesiapa saja yang terkena dengan air kencing anak perempuan harus dicuci. Kata Nabi, dicuci kalau anak perempuan. Sedang bila terkena air kencing anak laki-laki, cukuplah dengan memercikkan air padanya sahaja. Kalau anak laki-laki tak usah dicuci, dipercikkan saja. Ya, itu cara membersihkan najis mukhaffafah. 2. Yang ketiga atau yang terakhir disebut dengan najis mutawassithah atau najis sedang atau najis pertengahan seperti kotoran manusia atau kotoran binatang. Apalagi contohnya air kencing, nanah, darah, bangkai selain ikan dan belalang dan mayat manusia, dan najis-najis yang lain yang tersebut dalam najis ringan dan berat. Ya, pokoknya mutawassithah itu najis yang sedang. Dan najis mutawassithah ini dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama disebut dengan najis ainiyah, yaitu najis yang bendanya berwujud. Nampak betul najis, wujud najisnya itu kan, itu disebut najis ainiyah. Kalau dia nampak zatnya, bendanya, mensucikannya dengan menghilangkan zatnya terlebih dahulu, sehingga rasa, bau, dan warnanya hilang. Ya. Kemudian menyiramnya sampai bersih. Ada najis itu nampak dia menempel darah itu. Darah itu harus dibersihkan dari baju. Nanah menempel di baju itu dibersihkan dulu sampai tidak ada bau nanah. Kemudian zat nanah di dalam baju yang kita bersihkan tadi baru dicuci dengan air yang bersih. Itu yang nampak. Lalu kemudian bagaimana dengan yang tak nampak? Ini yang kedua. Namanya najis hukmiyah. Najis yang tidak nampak oleh mata, tidak berwujud bendanya, seperti bekas kencing. Ini bekas kencing, kan tak lagi nampak. Arak yang sudah kering, tak lagi nampak arak yang sudah kering itu. Bagaimana cara mensucikannya? Cukup dengan mengalirkan air pada bekas najis itu. Dialirkan, dicuci, kemudian dialirkan tadi. Itulah pembahasan kita pada pertemuan ini. Pembagian najis 3 ya, najis berat, najis ringan atau najis sedang atau najis pertengahan. Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa memahaminya.